Tapi kenapa kemudian hakim seperti mati rasa, ya, yang tidak punya perasaan ketika memutuskan perkara ini? Nah, itu yang kemudian dikecam oleh banyak orang, ya. Sehingga kan orang berspekulasi, apakah karena dia anak seorang anggota DPR? Kan gitu. Kan itu spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Sehingga kemudian dia ya dibebaskan. Ada apa dengan hakim tersebut? Ya, kenapa dia mati rasa? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya dan kami semua tentu berduka cita atas meninggalnya Dini Sera Aprianti, dan tentu kami berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh keluarga dan juga kuasa hukum dan seluruh masyarakat Indonesia yang bersimpati dengan peristiwa ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, memang ketika rapat ini diketahui oleh sejumlah rekan-rekan media, mereka bertanya, ada apa dengan peristiwa ini dan siapa almarhum itu, sehingga di tengah masa reses Komisi 3 mengundang atau menerima keluarga korban dan kuasa hukum korban. Dan rapat di masa reses itu harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR RI. Kita lihat tadi Wakil Ketua Pak Dasko hadir, itu menunjukkan bahwa rapat ini memang disetujui oleh pimpinan DPR. Dan tentu saja mereka bertanya juga, ya, seberapa penting sebenarnya pertemuan pada hari ini. Saya jawab, karena mereka bilang peristiwa ini juga barangkali terjadi di belahan sudut lainnya, cuma tidak terekspos, ya, dan menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Saya bilang begini, sebenarnya karena pelakunya adalah anak seorang anggota DPR yang seharusnya tidak melakukan itu, dan anggota DPR itu satu gedung dengan kami. Nah, karena itu perlu kami untuk menerima, ya, keluarga korban, kemudian juga kuasa hukum korban, ya, Bu Rike dan koleganya, ya, untuk memastikan bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Heru tadi, bahwa meskipun ini terkait dengan seorang anggota DPR, Komisi 3 tetap ingin menindaklanjuti aspirasi keluarga korban. Dan mereka juga bertanya, ya, ada apa semua ini sehingga membuat seorang Ahmad Saroni begitu mengecam keras, ya, putusan hakim tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, kalau kita merujuk kepada pasal 183 KUHP, ya, itu jelas hakim itu, ya, ketika memutuskan minimal ya sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti, dan yang kedua dia berkeyakinan bahwa terdakwa itu melakukan perbuatan itu, kan itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hakim kok bisa mati rasa? Ya. Siapa yang, ya, mengganggu keyakinan dia itu? Siapa yang merobohkan keyakinan hakim itu? Apakah tadi disebut-sebut ada mafia, ya, yang merobohkan keyakinan hakim bahwa semua alat bukti sudah ada sebenarnya. Bahkan visum et repertum itu juga sudah disajikan. Tapi kenapa kemudian hakim seperti mati rasa, ya, yang tidak punya perasaan ketika memutuskan perkara ini? Nah, itu yang kemudian dikecam oleh banyak orang, ya. Sehingga kan orang berspekulasi, apakah karena dia anak seorang anggota DPR? Kan gitu. Kan itu spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Sehingga kemudian dia, ya, dibebaskan. Ada apa dengan hakim tersebut? Ya, kenapa dia mati rasa? Kenapa keyakinannya itu roboh, bukan goyah, roboh, ya. Karena kalau merujuk kepada pasal 183 KUHP kita, dan di 184 itu sudah ada alat-alat bukti, ya, yang diatur dalam pasal tersebut. Nah, sebenarnya visum et repertum ini juga sangat-sangat membantu hakim sebenarnya. Apalagi kalau kemudian katakanlah, ya, kalau misalnya saksi kurang, alat bukti kurang, itu visum itu sangat penting sebenarnya. Dalam kasus-kasus tindak pidana pemerkosaan, di mana korban, ya, menjadi saksi,
itu visum et repertum itu sangat penting sebenarnya. Tapi kenapa seolah-olah mata hakim itu buta? Ya. Buta mata hakim ketika membaca itu. Nah, karena itu sekali lagi apa yang disampaikan ya oleh sejumlah pihak tadi, Pak Habib, Pak Ahmad Saroni, perlu kita tindak lanjuti, dan saya melihat memang hakim ini sudah keluar dari hati nuraninya. Jadi kemanfaatan, kepastian, keadilan itu sudah dicampaknya jauh-jauh ya, karena ada hal-hal tertentu. Dan sebenarnya ya, kalau kita merujuk kepada kaidah logika itu, keyakinan itu ada 3. Mulai dari pengetahuan sehingga dia membuat yakin, penglihatan membuat yakin, dan yang ketiga gabungan antara pengetahuan dan penglihatan membuat dia menjadi yakin, seyakin-yakinnya. Di persidangan kan sudah diperlihatkan semua itu, ya, sudah diperlihatkan semua itu. Tapi kenapa kemudian ya pengetahuan dan penglihatan itu seperti dikaburkan? Nah, ini yang membuat kita geram, yang membuat kita bertanya-tanya, sehingga kemudian putusan ini itu menyakiti rasa keadilan masyarakat. Nah, sekali lagi saya sangat berharap apa-apa yang disampaikan tadi bisa kita tindak lanjuti bersama. Dan yang paling terakhir yang kami ingin sampaikan juga, kalau membaca 2 kertas yang disampaikan ini, saya nggak tahu dari mana ini, ya, tapi diserahkan kepada kami. Di sini disebutkan analisis fungsi pengawasan Komisi 3 DPR RI terhadap kasus pidana atas nama Dinin di wilayah kota Surabaya. Di poin kedua, ya, ditulis di sini bahwa dari hasil pendalaman perkara Polrestabes Surabaya diketahui korban dan pelaku pada 3 Oktober 2023 malam berkaraoke bersama teman-temannya sambil mengkonsumsi minuman alkohol. Ya, bisa jadi pelaku dan korban, atau korban saja atau pelaku, saya tidak tahu. Tapi terlepas apapun motifnya, apapun latar belakang yang melatar belakangi kejadian itu, maka saya juga berharap kepada rekan-rekan agar inisiasi DPR untuk membentuk larangan minol itu terus kita lanjutkan, karena hari ini mengalami kebuntuan, ya. Karena memang tujuan kita membentuk larangan minuman beralkohol itu untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol tadi itu. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa lalu kita benarkan, tidak, tapi apapun latar belakang yang melatar belakangi peristiwa ini, putusan hakim itu tidak bisa kita benarkan. Ya, putusan hakim tidak bisa kita benarkan. Nah, sekali lagi saya berharap kita semuanya ya bisa membantu harapan keluarga korban menindaklanjuti apa yang mereka inginkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Saya percaya ya Pak Habib, Pak Ahmad Saroni, apalagi Wakil Ketua kami Pak Dasku punya perhatian dalam kasus yang menimpa almarhum Dini Sera Aprianti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dosanya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.